Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung dengan kami keluarga besar SMP ITA Salam Sanden. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi prakarya atau mata pelajaran prakarya. Sebelum kita mengenal prakarya dan muatan materinya, perkenalkan dulu, nama saya Erni Tias Fadnani, alamatnya adalah Dinda Murtika Desa dan Bantul. Di sini Bu Erni akan mengajar prakarya dan seni budaya. Jadi ada dua mata pelajaran yang insya Allah kedepannya akan Bu Erni ajar, yaitu prakarya dan seni budaya. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu prakarya? Pastilah kalian pernah mendengar apa itu prakarya. Pada jenjang sekolah dasar kemarin ada pelajaran SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Apa bedanya dengan di jenjang SMP? Pada jenjang SMP, seni budaya dan prakarya itu dibedakan menjadi dua mata pelajaran sendiri. Ada pelajaran seni budaya sendiri dan pelajaran prakarya sendiri. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai prakarya. Mata pelajaran prakarya merupakan pelajaran yang mengembangkan pengetahuan dan melatih keterampilan kecakapan hidup berbasis teknologi dan seni. Pembelajaran ini ditunjukkan karena manusia membutuhkan keterampilan tangan untuk memenuhi standar minimal dan kehidupan sehari-hari sebagai kecakapan hidup. Jadi, tujuan diadakannya prakarya ini adalah untuk mengembangkan kemampuan atau keterampilan kalian dalam membuat sesuatu atau untuk kecakapan hidup ke depan kalian. Ruang lingkup prakarya. Ruang lingkup prakarya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kerajinan tangan. Memiliki keterkaitan dengan nilai pendidikan yang diwujudkan dalam prosedur pembuatan. Pada materi ini kita akan banyak berlatih membuat kerajinan-kerajinan dari berbagai bahan. Jadi kalau pada kerajinan tangan itu fokusnya kita akan membuat bahan-bahan atau benda kerajinan. Kemudian yang kedua ada rekayasa, diartikan sebagai usaha untuk memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari dengan berpikir rasional dan kritis, sehingga menemukan kerangka kerja yang efektif dan efisien. Pada materi ini kita lebih banyak belajar dengan melakukan perancangan suatu teknologi. Artinya, pada pembelajaran rekayasa ini kita lebih banyak belajar mengenai bagaimana cara membuat perencanaan bangunan atau jembatan, konstruksi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah budidaya, suatu kerja yang berusaha mewujudkan benda atau makhluk hidup agar lebih besar dan berkembang banyak. Pada materi ini kita belajar bagaimana memperbanyak tanaman dan hewan. Artinya di sini kita belajar bagaimana memelihara atau mengembangbiakkan hewan dan tumbuhan. Yang keempat adalah pengolahan, artinya membuat menciptakan bahan dasar menjadi benda produk jadi agar dapat dimanfaatkan secara maslahat. Pada pengelompokan dalam prakarya, yaitu mengajarkan bagaimana mengolah bahan makanan. Jadi di sini nanti kita belajar bagaimana pengolahan bahan-bahan makanan menjadi makanan pokok, menjadi masakan setengah jadi atau menjadi masakan jadi. Nah, untuk KKM prakarya sendiri dibedakan menjadi dua. Pada segi kognitif atau KD3 titik, itu akan memiliki KKM sebanyak 78, dan untuk KD keterampilan akan memiliki KKM 77. Materi apa saja yang kita pelajari selama pandemi ini? Kita akan belajar mengenai pengolahan buah segar dan kerajinan berupa teknik pengolahan serat dan tekstil. Pada kesempatan ini kita akan memulai belajar mengenai pengolahan buah segar. Pengolahan buah segar. Apa itu buah segar? Jadi kalian pastilah semuanya sudah tahu apa itu buah. Tapi definisi dari buah segar tersebut adalah apa? Buah segar adalah salah satu jenis makanan yang memiliki kandungan gizi dan vitamin serta mineral yang pada umumnya sangat baik untuk dikonsumsi setiap hari. Buah adalah bagian dari tanaman yang berasal dari bunga dan dihasilkan dari penyerbukan putih oleh benang sari.
Buah terdiri atas yang pertama ada kulit buah, yang kedua ada daging buah, kemudian lebih dalam lagi ada kulit biji, yang paling dalam adalah biji. Jadi satu buah itu terdiri atas kulit buah, daging buah, kulit biji, dan biji. Pengelompokan buah-buahan. Karena berdasar buah-buahan dikelompokkan berdasarkan beberapa macam. Yang pertama adalah berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Ada buah tropis, buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Di Indonesia sendiri adalah beriklim tropis, otomatis buah-buahan yang ada di Indonesia kebanyakan adalah buah tropis. Contohnya pisang, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Yang kedua adalah buah subtropis. Buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Pada daerah subtropis itu adalah daerah yang memiliki 4 musim, sehingga ada pergiliran iklim. Contohnya adalah apel, jeruk, stroberi, anggur, dan kiwi. Yang kedua adalah berdasarkan musim berbuahnya. Ada buah musiman dan buah sepanjang tahun. Buah musiman adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Pada suatu saat buah berbuah banyak dan pada saat yang lain tidak berbuah sama sekali. Pasti kalian pernah dengar ada musim durian, musim rambutan, musim mangga. Nah, itu adalah contoh dari buah musiman, artinya tidak sepanjang tahun kita menemui buah tersebut, tetapi hanya pada waktu-waktu atau musim-musim tertentu. Contoh buahnya adalah ada durian, mangga, kedondong, duku, dan rambutan. Yang kedua adalah buah sepanjang tahun, adalah buah yang tersedia sepanjang tahun. Buah ini dihasilkan dari tanaman yang berbuah sepanjang tahun dan tidak bergantung dengan musim. Artinya, baik dari Januari sampai Desember kita bisa menemui semua buah itu karena tidak tergantung oleh waktu maupun musim. Contohnya adalah nanas, pisang, pepaya, jambu air, jambu biji, dan markisa. Pengelompokan yang terakhir adalah berdasarkan proses pematangannya. Ada buah klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang sehingga terjadi pembusukan. Proses pematangan buah klimaterik ditandai dengan perubahan warna, tekstur, bau, dan buah. Jadi pada buah klimaterik itu ada jenjang, ada prosesnya ketika dia belum matang, warnanya berubah, kemudian matang, lebih matang, sampai ke busuk. Jadi ada fasenya, fase perubahannya bisa kita amati, bisa kita lihat dari segi tekstur, warna, dan baunya. Contohnya adalah pisang, mangga, pepaya, jambu, biji, dan apel. Itu kita bisa lihat, oh mereka berubah warna. Dari yang awalnya hijau berubah warna, misal pisang berubah warna menjadi kuning, kemudian kuning kecoklatan, sampai dia akan busuk. Itu adalah buah klimaterik. Nah, ada lagi buah lain yaitu buah non-klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan tetapi langsung pembusukan. Jadi ada buah yang dia tidak mengalami fase pematangan, tapi begitu matang dia langsung busuk. Jadi tidak akan berubah, tetapi lama-lama akan langsung busuk. Contohnya adalah semangka, anggur, jambu air. Anggur itu kalian tidak akan menemui ketika dia berubah warna dari hijau ke merah, enggak. Anggur ungu juga dari ungu terus sampai dia dewasa, atau anggur hijau dari hijau terus. Nah, langsung pada anggur ini akan langsung mengalami pembusukan, tidak mengalami proses fase seperti pada buah pisang atau mangga. Nah, sekian dari Ibu materi tentang buah segar. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan minggu depan. Banyak salahnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.